Prof, ini sidang yang tentu terbilang penting karena akan ada cerita dari 12 saksi yang akan bercerita mulai dari Magelang lalu di Saguling sampai di Duren 3. Namun di satu sisi jadi cukup berat sebenarnya untuk terdakwa Eliezer karena ini dalam tanda kutip ini kan orang-orangnya Verdi Sambo begitu Prof. Nah bagaimana Ya, untuk memastikan bahwa sidang ini akan berjalan dengan baik dari sisi atau kacamata hakim Prof? ya tentu kami melihat kalau saya dulu masih bisa menilai saksi adalah saksi yang beretikat baik ya. Etikat baik ini adalah saksi yang dengan sesungguhnya menceritakan apa saja yang diketahui secara langsung, apa yang didengar secara langsung dan dialami. Tetapi karena Mahkamah Konstitusi di 2010 itu memperluas arti saksi, maka siapa saja boleh menjadi saksi dan didengar keterangannya sebagai saksi kalau mempunyai keterangan yang mempunyai relevansi ya, sehingga memudahkan proses pemeriksaan. Itu yang saya pahami. Tentu apa disampaikan oleh penasihat hukum salah satu terdakwa atau korban boleh saja meminta agar jujur, emang itu kehendak semua dari kita. Saksi itu harus jujur ya, karena saksi ini tidak jujur atau bohong atau palsu tentunya ada risiko-risiko sebagai diatur di 242 KUHP, pasal 242 KUHP menentukan seperti itu. Dan ketidakjujuran ini ada batasnya. Artinya kalau keterangan ini disampaikan telah lewat waktu, acara itu selesai, maka tidak bisa dirubah lagi. Jadi semua kesaksian kapanpun itu dilakukan harus disampaikan yang sebenarnya yaitu pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Artinya ketika belum dihentikan pemeriksaan atas dirinya dia masih boleh berubah, tetapi ketika sudah sampai akhir dari kesempatannya tidak boleh lagi berubah dan sanksinya ada di 242 KUHP yang ancaman cukup berat 9 tahun penjara apabila menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Kesaksian tidak boleh berubah ini saya garis bawahi karena yang terjadi adalah saksi yang akan hadir di pengadilan hari ini beberapa kali mengubah BAP mereka. Nah, bagaimana Prof? Apakah yang akan dikatakan mereka pada hari ini berarti akan jadi alat bukti sah begitu? Kalau tidak berubah pada saat akhir pemeriksaan terhadap dirinya, artinya hari ini yang mana yang dia akan sampaikan dengan jujur itu. Jadi acara hari ini penentu dari semua pemeriksaan yang lalu berubah-ubah sampai hari ini pun mungkin masih berubah di awal kesaksian. Tapi ketika diakhiri dengan proses ditutupnya agenda pemeriksaan yang bersangkutan, yang terakhir sebagai bisakah dipakai sebagai alat bukti yang sah itu ketika itu, dan setelah itu tidak bisa lagi. Artinya diberi kesempatan pada saat persidangan dan sebelum ditutupnya acara pemeriksaan saksi yang bersangkutan itu masih boleh. Setelah ditutupnya pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tidak bisa lagi berubah.